Cerita dimulai pada era kerajaan Joseon, sesosok iblis membujuk pria yang tampak putus asa untuk membuat sebuah permohonan dan mau membuat kontrak perjanjian dengannya. Pria itu setuju dan iblis mengabulkan keinginannya agar bisa hidup tanpa kelaparan. Sebagai bayarannya pria itu akan mati 10 tahun kemudian karena penyakit jantung dan jiwanya masuk ke dalam neraka. Iblis bernama Gwon itu terus melakukan tugasnya membujuk manusia yang ingin menjual jiwa mereka demi sebuah permohonan. Satu hal yang selalu dia tanyakan adalah kenapa manusia yang tersesat karena perkara duniawi, tapi selalu menyalahkan iblis padahal mereka berbuat jahat akibat ambisi mereka sendiri. 200 tahun kemudian Gwon sampai di era modern, dia sama sekali tidak bertambah tua dan memutuskan untuk tinggal di Yayasan Sunwo, rumah kebudayaan yang dia kelola bersama pelayannya. Gwon tidak pernah bosan melakukan tugasnya, dia sangat bangga dengan kehidupannya yang abadi dan tidak pernah kesulitan berkat kekuatan magisnya yang luar biasa. Di satu kesempatan Gwon pergi menemui mafia yang pernah membuat kontrak dengannya. Pria itu telah mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang diinginkannya, dan sudah saatnya bagi dia untuk pergi ke neraka. Di sisi lain seorang wanita bernama Dohee memenangkan penghargaan CEO terbaik pada tahun 2023. Dohee adalah pewaris dan merupakan bagian dari Mirai Group, salah satu perusahaan terkemuka di Korea. Dia adalah wanita hebat yang tidak hanya cantik tetapi juga sangat pintar, namun di balik karirnya yang bersinar banyak orang jahat yang mengincarnya dalam upaya perebutan kekuasaan. Satu-satunya orang yang dia percayai adalah neneknya si Nyonya Ju yang sudah sangat tua dan kesehatannya terus memburuk. Nyonya Ju sangat menyayangi Dohee dan dia terus mendesaknya untuk menikah. Tapi upayanya selalu gagal karena Dohee yang gila kerja tidak pernah tertarik pada urusan cinta. Hingga suatu ketika Dohee terpaksa menghadiri kencan buta yang disiapkan oleh Nyonya Ju, dia dengan enggan pergi menuju lokasi pertemuan tapi terjadi kesalahan yang membuatnya malah bertemu dengan Gwon dan berpikir bahwa dia lawan kencannya. Meski Dohee menganggap Gwon tampan tapi dia tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengannya, dia terus bersikap seenaknya untuk memberikan kesan buruk. Gwon yang sedang menikmati waktunya merasa terganggu dan dia juga bersikap tidak sopan kepadanya. Ketika pesanan kue milik Gwon terjatuh dan hampir mengenai Dohee, Gwon melindunginya dengan elegan dan membuat wanita itu merasakan getaran cinta untuk pertama kalinya. Dohee yang tersipu malu pergi ke toilet, dia berpikir Gwon menyiapkan kejutan untuknya karena ini adalah hari ulang tahunnya. Gwon tentu saja memesan kue itu untuk dirinya sendiri tapi keadaan semakin kacau ketika anak buah mafia sebelumnya datang untuk balas dendam. Berpikir bahwa Gwon bertanggung jawab atas kematian bos mereka. Setelah mengalahkan para preman dengan kekuatan magisnya, Gwon yang kesal mengusir Dohee dari restoran, membuat Dohee sangat kecewa dan dia memutuskan untuk menutup hatinya lagi. Dohee punya lebih banyak pikiran daripada kisah cinta yang gagal. Orang tuanya sudah lama meninggal dan dia diasuh oleh Nyonya Ju pendiri grup Mirai yang tidak memiliki hubungan darah apapun dengannya. Anak-anak Nyonya Ju tidak suka jika Dohee yang bukan bagian dari keluarga mewarisi perusahaannya dan karena itu mereka sangat ingin menyingkirkannya. Sementara itu hubungan Dohee dengan Nyonya Ju sangat menggemaskan. Keduanya sering bertengkar tanpa ampun tetapi jelas bahwa ini adalah hubungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Alasan Nyonya Ju bersikeras mendesaknya untuk menikah adalah agar Dohee dapat menemukan seseorang yang akan terus berada di sisinya setelah dia meninggal. Dohee menghabiskan sisa hari ulang tahunnya dengan merenung di pantai, namun saat dia menyewa sopir pribadi semuanya menjadi tidak beres. Tampaknya sopir misterius itu dikirim oleh seseorang untuk melenyapkan Dohee, tapi dia berhasil menghindarinya dan bertemu dengan Gwon yang setuju untuk menyelamatkannya meski belum membuat kontrak. Setelah menyingkirkan penyerang sebelumnya, Gwon menghampiri Dohee untuk membantu tapi pembunuh sebelumnya bangkit dan mengemudikan mobil ke arah mereka. Gwon mencoba menggunakan kekuatannya untuk memindahkan Dohee tapi gagal, dan mereka berdua melompat ke perairan untuk menyelamatkan diri. Keduanya pingsan dan terbangun di daratan. Gwon tidak mengerti karena kekuatannya ternyata berpindah kepada Dohee. Ditandai dengan tato salib miliknya yang sekarang ada di tangan gadis itu, suasana menjadi sangat indah ketika waktu di sekitar terhenti dan Gwon terus menatap Dohee sambil memegang tangannya. Setelah pingsan karena lelah Dohee pun tersadar di rumah sakit, di mana Gwon sudah menunggunya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kekuatannya.
Gowon menceritakan situasinya pada sekretaris Dohee dan melaporkan kejadian semalam pada polisi agar pelaku bisa segera ditangkap. Namun Dohee mengira pertemuannya dengan Gowon adalah mimpi dan berpikir bahwa dirinya mabuk sampai membuat tato salib di tangannya. Melalui pertemuan ini Gowon menyadari bahwa dia masih bisa menggunakan kekuatannya saat memegang tato di tangan Dohee. Tanpa kekuatan magisnya Gowon tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dia kesulitan menghadapi pegulat yang pernah membuat kontrak dengannya dan berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Namun ancaman yang lebih nyata adalah Gowon akan terbakar dan lenyap jika dia terus mengabaikan tugasnya. Buku pedoman iblis miliknya tidak menjelaskan apapun mengenai pemindahan kekuatan, dan dia mulai gelisah karena tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalahnya. Sementara itu Dohee mengingat kembali kejadian semalam saat dia diserang. Pelaku berkata bahwa alasan dia melakukan ini adalah Nyonya Ju. Bingung dengan maksud perkataannya, Dohee dengan perasaan tidak enak segera menemui Nyonya Ju dan bertanya apakah dia menyembunyikan sesuatu darinya. Nyonya Ju menjawabnya dengan ragu berkata bahwa dia selalu terbuka kepadanya dan Dohee percaya. Saat mereka berbicara seorang pria bernama Sohun mampir untuk memberikan laporan. Dia adalah keponakan Nyonya Ju yang juga bekerja untuk grup Mirei. Sohun diam-diam menaruh perasaan kepada Dohee tapi Dohee sudah menganggapnya seperti kakak sendiri karena mereka tumbuh bersama saat masih kecil. Di sisi lain Gowon meminta anak buahnya untuk mencari tahu semua hal tentang Dohee. Pelayan itu adalah Bokyu, reinkarnasi pria yang pernah membuat kesepakatan dengan Gowon di era kerajaan Joseon, dan di kehidupan kali ini dia membuat kesepakatan baru untuk melayaninya. Karena itu dia menjadi salah satu manusia yang mengenal sosok asli Gowon sebagai iblis. Melalui penyelidikannya Bokyu menjelaskan bahwa ayah Dohee menjadi bagian dari pendiri grup Mirei, dan karena hubungan tersebut Nyonya Ju merasa bertanggung jawab untuk merawat Dohee setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dengan semua kerja kerasnya Dohee mendirikan perusahaannya sendiri yang bergelut di bidang makanan, dan akhirnya bergabung dengan grup Mirei untuk mengembangkannya. Gowon memutuskan untuk memikat hati Dohee agar dia bisa berada di sisinya setiap saat dan mencari tahu penyebab kekuatannya berpindah. Setelah bertemu dengan gadis itu dia mengaktifkan kekuatannya dan segera pergi menemui pegulat sebelumnya untuk mengirimnya ke neraka. Dohee kaget tapi gagal memahami apa yang sedang terjadi. Dia sempat berpikir bahwa Gowon menyukainya tapi ternyata laki-laki itu hanya ingin kekuatannya kembali. Gowon ingin memastikan apakah perpindahan kekuatannya disebabkan oleh air atau bukan, dan karena itu dia mendorong Dohee ke sungai. Dohee terkejut dengan tindakan Gowon dan ia pun mulai menangis. Bertanya mengapa Gowon tega melakukan itu. Dohee sudah sangat trauma dengan apa yang terjadi kepadanya tempo hari, dan fakta bahwa ada banyak pihak yang ingin mencelakainya membuat hidupnya tidak tenang. Dia terus menangis menanyakan kesalahan apa yang dia lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Dohee pergi meninggalkan Gowon yang akhirnya menyesali tindakannya, namun ketika dia menyeberangi jalan dalam perjalanan pulang, seseorang mencoba menuangkan cairan asam padanya. Syukurlah Gowon tiba tepat waktu untuk melindungi Dohee dan dia segera menyembuhkan lukanya setelah memegang tato di tangan Dohee. Melalui kejadian ini Dohee akhirnya percaya bahwa semua kejanggalan yang terjadi selama ini bukan ilusi, dan dia akhirnya tahu bahwa Gowon bukan manusia biasa. Dohee melaporkan kasus penyerangannya pada polisi, dan dia sangat frustasi karena tidak punya petunjuk apapun mengenai pelaku dan motif di balik tindakannya. Bagaimanapun pihak kepolisian berusaha melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Mereka juga sudah mendapatkan sketsa wajah pelaku berdasarkan keterangan Gowon pada kasus penyerangan sebelumnya. Sementara itu pelaku yang kesal karena penyerangannya tidak berhasil menyusun rencana lain untuk melenyapkan Dohee. Selama perjalanan pulang Dohee mengusulkan untuk menjadikan Gowon sebagai pengawalnya agar dia bisa melindungi dirinya serta tatonya. Gowon yang angkuh menolaknya dengan tegas, berpikir bahwa derajatnya lebih tinggi dari manusia dan pekerjaan itu melukai harga dirinya. Namun setelah mengantar Dohee pulang dan kembali ke rumah, Gowon tampaknya mulai mencemaskan gadis itu, tapi dia tidak mengerti dan perasaan tersebut terus mengganggu pikirannya. Setelah memikirkan banyak kemungkinan Bokyu memberitahu Gowon tentang kondisi pada malam saat dia kehilangan kekuatannya, yang ternyata terjadi saat bulan purnama. Mungkin kekuatan Gowon akan kembali jika dia berada pada situasi yang sama dan bulan purnama berikutnya akan terjadi sekitar 1 bulan lagi. Proses pembakaran terus menghantui Gowon karena dia belum membuat kontrak baru dengan manusia. Pada akhirnya Gowon terpaksa menerima saran Dohee dan menjadi pengawalnya untuk sementara waktu. Setelah bertemu dengan Dohee, Gowon meminjam kekuatannya dan pergi mencari manusia yang ingin membuat kesepakatan.
Setelah melihat bagaimana iblis bekerja, Do-hee merasa bahwa Go-won hanya memanfaatkan kemalangan manusia untuk kepentingannya sendiri. Go-won tidak merasa bersalah karena itulah tugasnya sebagai iblis. Do-hee yang tidak terbiasa dengan ini memecat Go-won dari tugasnya dan pergi, namun pada akhirnya dia belajar bahwa ada kalanya kesepakatan yang dibuat Go-won justru membantu manusia itu sendiri, sehingga Do-hee memutuskan untuk menerimanya lagi sebagai pengawal. Keadaan tenang untuk sementara sampai akhirnya Do-hee menemukan Nyonya Ju meninggal dunia pada suatu malam. Sambil menangis Do-hee meminta Go-won untuk menyelamatkan Nyonya Ju, tapi dia menjelaskan bahwa iblis tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Do-hee sangat sedih, dan Go-won yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa memperhatikan. Pada hari pemakaman anak-anak, Nyonya Ju berpura-pura sedih saat memberikan penghormatan, sementara Do-hee mengenang kembali masa lalunya bersama nenek kesayangannya itu. Kemudian polisi memanggil seluruh keluarga dan mengumumkan bahwa Nyonya Ju mengonsumsi sebuah obat sebelum dia meninggal. Do-hee tahu bahwa Nyonya Ju alergi terhadap obat tersebut dan tidak akan pernah meminumnya. Do-hee merasa ada yang bertanggung jawab atas kematiannya dan dia menolak untuk bungkam mengenai masalah ini meski itu akan menjatuhkan saham perusahaan. Keadaan menjadi sangat menegangkan ketika pengacara membacakan isi wasiat Nyonya Ju, yang ternyata ingin mewariskan grup Mirei kepada Do-hee. Kebanyakan orang berasumsi bahwa Sukmin, putra tertua Nyonya Ju, yang akan mewarisi perusahaan ibunya, tapi ternyata itu salah. Namun sebelum dapat memimpin perusahaan, Do-hee harus menikah dalam kurun waktu 1 tahun sejak kematian Nyonya Ju. Jika syarat itu tidak dipenuhi, semua harta kekayaan akan disumbangkan, dan tidak satu pun dari anak-anak Nyonya Ju memperoleh harta warisannya. Do-hee mengambil kesempatan ini untuk menguasai grup Mirei dan membalas kematian Nyonya Ju. Dia dengan lantang menerima syarat yang diberikan Nyonya Ju dan meminta Go-won untuk menikahinya. 정건 씨, 나랑 해요. 결혼. 싫은데? Go-won menolak ajakan Do-hee untuk menikah di hadapan semua orang dan wartawan. Anak-anak Nyonya Ju masih tidak percaya dengan keputusan mendiang ibu mereka, terutama Sukmin yang pernah punya pengalaman tidak baik dengan ibunya. 12 tahun yang lalu dia pernah menabrak seseorang saat mengemudi dalam keadaan mabuk, tapi ibunya tidak mau membantu dan membiarkannya dihukum. Adik perempuan Sukmin yang bernama Suan, yang juga tidak terima dengan keputusan Nyonya Ju, mengusulkan beberapa cara agar mereka bisa mendapatkan warisannya. Di satu sisi Sohun berjanji akan membantu Do-hee menemukan dalang di balik kematian Nyonya Ju. Dia benar-benar menaruh perhatian pada gadis itu dan siap melakukan apapun untuknya. Namun Do-hee belum menyadari bahwa semua perbuatannya didasari oleh cinta, karena dia sudah menganggapnya seperti kakak sendiri. 감사 때문에 고모님을 죽였다고. 그리고 너 아니? 너 지금이라도 손 떼는 게 좋을 거. 그 사람 장례식장에서. Berita Go-won menolak lamaran Do-hee menyebar di internet. Do-hee yang awalnya tidak peduli merasa terganggu, sehingga dia meminta pendapat langsung dari Go-won kenapa dia menolaknya. Alih-alih menjawab, Go-won bertanya kenapa Do-hee harus memilihnya di antara semua laki-laki yang ada di sana. Do-hee diam tersipu malu menyadari bahwa saat itu dia hanya memikirkan Go-won dan mungkin secara tidak sadar dia sudah menyukainya. Do-hee dengan kesal berkata bahwa dia tidak serius dengan perkataannya, dan tidak akan menikah dengan Go-won meski hanya dia pria yang tersisa di dunia. Dalam perjalanan pulang, Do-hee bercerita tentang mendiang orang tuanya, dan bagaimana dia menggunakan pekerjaan untuk menghindari perasaan sedih, bersalah dan mengasihani diri sendiri. Go-won mencoba memahami perasaannya dan dia mengantarnya pulang dengan sangat hati-hati, membiarkannya tertidur pulas selama dalam perjalanan. Setibanya di rumah, Do-hee membaca surat Nyonya Ju yang membuatnya menangis. Dalam surat itu Nyonya Ju menjelaskan keputusannya dan meminta maaf karena meninggalkan Do-hee untuk menghadapi anak-anaknya yang serakah. Dia meminta Do-hee untuk menemukan seseorang yang bisa membantunya saat mengambil alih perusahaannya, dan memintanya untuk menyerah jika dirasa tanggung jawab itu terlalu berat untuknya. Setelah memakamkan Nyonya Ju, Do-hee kembali bekerja dan Go-won terus menjaganya sebagai pengawal. Di sisi lain Go-won juga mulai mengingat lebih banyak tentang kehidupan masa lalunya yang ternyata pernah menjadi manusia. Dia berbagi kenangannya dengan Bokyu yang juga mengingat kehidupan masa lalunya setelah bereinkarnasi. Bokyu prihatin karena kembalinya ingatan itu berarti Go-won kembali menjadi manusia yang tidak abadi, dan Go-won mulai khawatir tentang penuaan. Namun masalah utama yang menimpanya adalah hambatan kekuatan yang tidak terduga. Meskipun Go-won sudah memegang tangan Do-hee, kekuatannya terkadang tidak muncul dan itu membuatnya sangat frustasi. Go-won terus memegang tangan Do-hee percaya jika itu bisa mengisi kembali kekuatannya, dan Do-hee terpaksa mengakui bahwa dirinya menjadi alat untuk mengisi kekuatan iblis demi kebaikan bersama. Di acara makan malam bersama karyawan, Go-won mendapat pertanyaan kenapa ia menolak lamaran dari Do-hee.
Gowon menjawab bahwa dia menyukainya, namun ia menambahkan bahwa karena seseorang menyukai daging babi bukan berarti mereka harus menikah dengan babi. Jawaban itu sangat merusak suasana dan membubarkan pertemuan. Do-hee yang kesal pergi meninggalkan Gowon yang kemudian dicegat oleh sekelompok mafia. Mereka masih menaruh dendam atas kematian ketua mereka dan ingin melenyapkan Gowon. Tanpa Do-hee, Gowon tidak berdaya dan tidak bisa melawan mereka sekaligus. Do-hee yang melihat Gowon dipukuli mafia segera membantunya. Mereka melawan semua orang sambil menari tenggo dan Gowon nampaknya mulai jatuh hati kepada Do-hee. Setelah kejadian itu keduanya berteleportasi ke apartemen. Tanpa banyak bicara Gowon melepaskan tangan Do-hee dan pulang begitu saja. Jantungnya terus berdegup kencang dan dia sangat bingung karena tidak pernah ada manusia yang membuatnya seperti ini. Di Yayasan Sunwol Gowon bertemu dengan Gayong, manusia lain yang mengenali identitasnya sebagai iblis. Gayong adalah penari tradisional ternama dan berparas cantik yang sangat menyukai Gowon melebihi apapun. Setelah tahu bahwa Gowon menjadi pengawal Do-hee, dia sangat cemburu dan terus mempermasalahkan hal tersebut. Hingga suatu ketika dia berkesempatan untuk bertemu dengan Do-hee, yang datang ke Yayasan Sunwol untuk memeriksa keadaan Gowon yang sebelumnya pergi tanpa penjelasan. Pertemuan mereka sangat tegang dan Gayong tiba-tiba bersikap manis kepada Gowon yang membuat Do-hee salah paham dan mengira bahwa mereka sepasang kekasih. Gowon masih tidak percaya dirinya bisa jatuh cinta, dan karena itu dia masih bersikap dingin kepada Do-hee untuk menjaga perasaannya. Untuk kedua kalinya Do-hee membuka hati tapi sikap dingin Gowon membuatnya kecewa. Meskipun Gowon bersikap dingin, dia menelpon seseorang untuk memastikan Do-hee kembali ke rumah dengan selamat. Sementara itu polisi sama sekali tidak membuat kemajuan, pembunuh masih berkeliaran dan tampaknya dia bekerja untuk seseorang yang menyebutnya eksekutor. Dengan kekuatan magisnya Gowon bisa menemukan eksekutor tersebut dengan mengingat wajahnya, namun karena dia menggunakan topeng Gowon kesulitan untuk melacaknya dan itu menjadi masalah yang menghambat penyelidikan mereka. Eksekutor mulai curiga kepada Gowon yang selalu menggagalkan rencananya. Dia mulai menyelidikinya dan menyadari bahwa Gowon bukan manusia biasa, terbukti dari rekaman CCTV yang selalu rusak ketika Gowon beraksi menggunakan kekuatan magisnya. Bagaimanapun juga dia harus melaporkan penemuan ini pada atasannya, dan menyusun rencana untuk melenyapkan Do-hee saat tidak dalam perlindungan Gowon. Di acara rapat perusahaan, Do-hee terkejut karena Sukmin dengan cepat berhasil membuat pemegang saham memihaknya, yang kemudian menjadikannya pemimpin grup Mirei untuk sementara. Keadaan ini mendesak Do-hee untuk bergerak dan dia segera mencari calon suami untuk dinikahi agar bisa mengambil alih perusahaan seperti yang diharapkan Nyonya Ju. Sepanjang proses kencan, Gowon mulai terlihat cemburu dan ia semakin kesal ketika Do-hee langsung mengajak pria yang ditemuinya untuk menikah. Gowon terus bersikap acuh tak acuh dan mengatakan dia tidak akan peduli lagi dengan apa yang Do-hee lakukan. Jelas Do-hee tidak bahagia dengan pernikahannya tetapi dia tidak punya pilihan lain. Rasa cemburu membuat emosi Gowon tidak stabil dan sebagai iblis dia tidak tahu cara mengatasinya. Gowon yang kesal melampiaskan kemarahannya pada mafia yang selalu memburunya selama ini. Gowon memperlihatkan sketsa eksekutor dan mengancam akan menyakiti mafia itu jika dia tidak mau membantunya menemukan orang tersebut. Do-hee terkejut melihat sisi Gowon yang kejam dan menolak meminjamkan kekuatannya lagi. Karena marah mereka memutuskan untuk berhenti bekerja sama dan berpisah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh eksekutor yang akhirnya berhasil menerobos masuk ke apartemen Do-hee, dan dia mengikat gadis itu di balkon setelah membuatnya pingsan. Do-hee memohon ampun ketika eksekutor dengan gembira memotong kain yang menahannya di atas ketinggian. Beruntung Gowon lagi-lagi datang di saat terakhir untuk menyelamatkannya. Dia menerima sinyal darurat yang dikirim Do-hee sebelum pingsan, dan kejadian ini membuktikan bahwa Gowon tidak bisa mengabaikan wanita yang dicintainya. Do-hee menangis dan memeluk erat Gowon dengan penuh rasa syukur, sementara itu So-hun yang juga mendapatkan sinyal darurat baru tiba di apartemen dan ia gelisah melihat pujaan hatinya memeluk pria lain. Do-hee menceritakan apa yang terjadi. Menurutnya tujuan eksekutor bukan sekedar ingin membunuhnya karena dia tampak sangat gembira melihat Do-hee berada di ambang kematian. Melalui kejadian ini Gowon dan Do-hee akhirnya menyadari bahwa pelaku menggunakan topeng untuk berganti wajah yang membuatnya sulit untuk dilacak. So-hun berterima kasih kepada Gowon karena telah menyelamatkan Do-hee, tapi dia belum sepenuhnya percaya kepadanya. Tidak ingin membiarkan pujaan hatinya dalam bahaya, So-hun dengan sangat yakin mengajak Do-hee untuk menikah, dan ternyata Gowon juga melamarnya di saat yang sama, membuat Do-hee bingung dan ia tidak memberikan jawaban apapun. So-hun bergerak lebih awal, dia mengakui perasaannya dengan tulus kepada Do-hee tapi sayangnya ia tak merasakan hal yang sama dan justru melihatnya sebagai keluarga.
Setelah penolakan itu Sohun berbicara dengan Guwon, dan meminta penjelasan kenapa ia ingin melamar Do-hee setelah menolaknya beberapa waktu lalu. Guwon hanya menjelaskan bahwa dia tidak main-main dengan perasaannya dan sudah sangat yakin ingin menikahi Do-hee. Sukmin memulai sebuah proyek untuk grup Mirai. Do-hee tampil di upacara pembukaan proyek tersebut dan mengumumkan hari pernikahannya. Semua orang sangat terkejut dan itu jelas menjadi deklarasi perang darinya. Do-hee tahu bahwa orang yang sangat ingin menyingkirkannya ada di antara anak-anaknya Nyonya Ju, dan dia siap untuk menghadapi mereka semua. Sekretaris Do-hee yang sangat diandalkan yaitu Da-jong, menyiapkan hari pernikahan dengan sangat baik. Do-hee membayangkan dirinya berbicara dengan Nyonya Ju yang mendoakannya dan tampak senang karena dia akhirnya menikah. Pria pilihannya adalah Guwon, tapi tampaknya pernikahan mereka belum didasari oleh cinta. Guwon melamar Do-hee karena ia tak ingin gadis itu mati dan keduanya sepakat untuk menjalani pernikahan kontrak yang akan berakhir setelah kedua belah pihak mencapai tujuan mereka. Ini berarti berakhir setelah Do-hee mengalahkan musuhnya dan Guwon mendapatkan kembali kekuatannya. Sementara Sohun bisa merelakan Do-hee, Gayong tampaknya belum bisa menerima keputusan ini mengingat ia sangat menyukai Guwon. Setelah hari yang melelahkan, pengantin baru itu tidur secara terpisah dan masih ada kecanggungan di antara mereka. Keesokan paginya Guwon mendapati dirinya semakin jatuh cinta pada Do-hee yang terlihat imut meski tanpa riasan. Di antara keturunan Nyonya Ju, Do-hee sangat mencurigai Sukmin, tapi putra tunggal Sukmin yaitu Dokyong, juga menunjukkan gelagat aneh dan dia mencoba menyelidikinya terlebih dahulu. Meski tidak gila harta Dokyong menderita gangguan kesehatan mental yang membuatnya harus menemui psikiater, karena suatu alasan dia tidak menyukai Nyonya Ju, hubungannya dengan Do-hee juga tidak baik, dan masuk akal jika dia ingin menyingkirkannya. Dengan bantuan Guwon, Do-hee membuntuti Dokyong hampir sepanjang hari sampai dia pergi ke loker penyimpanan di stasiun kereta bawah tanah. Dokyong menyadari seseorang mengikutinya setelah melihat dua kepala mencuat dari bilik photobooth di stasiun. Ia mendekati stan itu tapi kekuatan Guwon tidak bekerja, karena tidak bisa berteleportasi. Guwon mencium Do-hee untuk menghilangkan kecurigaan, dan ciuman yang tiba-tiba itu membuat Do-hee sangat terkejut. Setelah membuka tirai Dokyong pergi tanpa kecurigaan apapun, dan sepertinya dia memang merencanakan sesuatu. Meski bingung dengan ciuman itu, Do-hee bersikap seolah itu bukan apa-apa dan Guwon mengambil foto mereka sebelum dia bisa melihatnya. Pencarian mereka pun tidak membuahkan hasil dan keduanya segera pergi. Di terminal mereka bertemu dengan pengemis wanita yang sudah tua, menariknya dia cukup kekinian untuk menerima sumbangan dengan metode transfer. Wanita itu jelas bukan pengemis biasa karena dia memahami kondisi Guwon yang tidak stabil, dan bahkan memperingatinya bahwa sesuatu yang tidak stabil cepat atau lambat akan segera mati. Guwon belum siap mengakui bahwa dia merasakan perasaan hangat yang tidak jelas terhadap Do-hee. Itu adalah cinta tapi dia tidak menyadarinya. Guwon berasumsi bahwa perasaan itu akan hilang begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya. Untuk pertama kalinya setelah menikah Guwon tidur di ranjang yang sama dengan Do-hee, dan dia terus memegang tangannya untuk mengisi daya, berpikir bahwa itu akan menyelesaikan masalah kekuatannya yang tidak stabil. Meski sama-sama mengaku tidak bisa tidur, keduanya tidur dengan nyenyak dan saling menatap di keesokan harinya. Di sisi lain Gayong yang masih patah hati pergi mabuk dan dia mengenang pertemuan pertamanya dengan Guwon. Kala itu dia masih seorang gadis muda yang selalu diperlakukan kasar ayahnya. Guwon muncul dan menyelamatkannya ketika dia mengambil nyawa ayah Gayong dalam perjanjian kontrak. Setelah itu Gayong memohon pada Guwon untuk membawanya bersamanya tapi Guwon menolak. Gayong kemudian berjanji akan menemukannya lagi, dan meskipun itu sulit dia berhasil melakukannya. Sekarang untuk mengobati sakit hatinya dia mabuk dan terlibat pertengkaran dengan orang kasar di jalan. Untungnya Guwon menyelamatkannya lagi dan membawanya pulang. Guwon meyakinkannya bahwa pernikahannya dengan Do-hee palsu dan memintanya untuk tidak khawatir. Sementara itu Sohun mulai menyelidiki Guwon, dan mencari tahu semua hal tentang Yayasan Sunwol yang ternyata sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Mengejutkannya dia menemukan foto lama yang memperlihatkan wajah Guwon, dan tidak masuk akal baginya jika Guwon tidak mengalami penuaan sedikit pun. Dia menjelaskan situasinya kepada Do-hee karena khawatir akan terjadi sesuatu kepadanya. Sayangnya Do-hee sudah tahu identitas asli Guwon, dan mengklaim bahwa foto itu adalah kakeknya. Ketika Sohun bertanya kepada Guwon apakah dia manusia atau bukan, Guwon berusaha menyangkal kecurigaan tersebut, namun Sohun mengancam akan terus mencari tahu kebenarannya. Masalah baru muncul ketika seorang influencer di media sosial menyebarkan hoaks, berkata bahwa Do-hee membunuh Nyonya Ju demi mendapatkan warisannya. Guwon segera menggunakan kekuatannya untuk menangkap dan mengancam influencer tersebut agar dia menghapus semua berita palsunya.
Dohee tahu dalang dibalik semua ini adalah Sukmin dan dia datang menemuinya untuk mengonfrontasi. Dohee memang lemah karena tidak punya banyak pendukung, tapi kehadiran Guwon sebagai iblis sudah cukup memberinya kekuatan dan keberanian untuk melawan. Di Yayasan Sunwol, Guwon mendapat kabar bahwa buku panduan iblis miliknya hilang. Lebih buruk lagi, dia tidak tahu bahwa eksekutor berhasil menyelinap ke tempat tersebut dan memasang alat penyadap, yang membuat semua percakapan mereka tentang kekuatan iblis dapat didengar olehnya, dan dialah yang mencuri buku pedoman iblis Guwon. Melalui game online, eksekutor segera memberitahu atasannya bahwa Guwon sejatinya memang iblis, dan secara mengejutkan Dokyong terlihat berkomunikasi dengan eksekutor, yang menandakan bahwa dia memang terlibat dalam rencana pembunuhan Dohee. Namun tampaknya rencana mereka berubah di mana eksekutor setuju untuk melenyapkan Guwon terlebih dahulu. Dohee dan Guwon memutuskan untuk pulang dan mereka dikejutkan oleh geng mafia yang datang ke Yayasan Sunwol. Namun kali ini mereka meminta Guwon untuk menjadi pemimpin dan bersumpah akan setia kepadanya. Setelah melihat betapa kuatnya Guwon, para mafia sangat takjub dan ingin mengabdikan diri mereka untuk melayaninya. Guwon setuju, tapi dia meminta mereka untuk tidak mengikutinya terus-menerus. Malam harinya ketika Guwon tidak ada di rumah, Dohee ditangkap atas pembunuhan Nyonya Ju. So-hun menemaninya dan terus menyemangatinya untuk bertahan karena dia tahu Dohee tidak bersalah. Guwon yang mengetahui kabar ini bergegas menemui Dohee, tapi dia menjadi sangat lengah dan akhirnya ditusuk oleh pembunuh bertopeng yang sudah menanti kehadirannya. Sementara Guwon mulai terkapar lemas, Dohee menunggunya dengan cemas di kantor polisi.